Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali membuat semacam paparan tentang kebudayaan Mandar selain seri bahari yang biasa saya posting di akun YouTube saya. Nah, kali ini tentang hubungan antara kebudayaan dan agama Islam yang ada di Mandar. Kemarin, tepatnya 25 November 2021, saya diminta oleh Institut Agama Islam Negeri di Parepare untuk memaparkan tentang kekhasan Islam yang ada di Mandar. Saya kurang tahu persis karena saya orang Mandar, tapi ada pandangan orang luar, khususnya di Sulawesi Selatan, bahwa ada yang khas di Mandar, masyarakatnya yang menganut Islam, ada semacam bukan stereotip ya, tapi ada kekhasan atau yang membedakan masyarakat Islam di Mandar dengan yang ada di Sulawesi Selatan. Ada anggapan juga bahwa orang Mandar itu katanya lebih religius. Terus ada juga yang beranggapan bahwa itu orang Mandar banyak baca-bacanya, dan itu sering menjadi semacam eh, ya semacam stereotipe bahwa ya, dan itu meskipun tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu banyak, tapi itu sering saya dengar. Ya, hati-hati kalau ke Mandar, bisa lembek kepalanya dan lain-lain. Dan sejauh yang saya eh, dengar, belum pernah ada kejadian seperti itu, paling tidak sewaktu saya dewasa. Beda kalau dulu. Jadi hal-hal semacam itu bukan bermaksud meluruskan, tapi ada beberapa faktor yang mungkin di sini bisa menjadi salah satu jawaban. Tapi yang ingin saya sampaikan di paparan kali ini adalah hal-hal apa saja yang memberi kekhasan tanda kutip Islam Nusantara yang ada di Mandar. Jadi judul paparan saya ini adalah tradisi berlayar dan Islamisasi di Mandar. Ini bisa menggunakan Islam saja atau Islamisasi atau proses pengislaman, karena apa yang saya paparkan nanti ini berhubungan erat. Nah, sebagai informasi awal di paparan saya ini, saya mengajukan semacam tesis bahwa paling tidak ada 4 faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat Mandar itu, khususnya yang berada di pesisir Teluk Mandar, itu tradisi atau praktek eh, bukan semacam ritual, tapi semacam eh, semacam ya lebih, kira-kira bahasanya lebih religius. Tapi itu bukan berarti ya lebih saleh. Yang jelas ini seperti bahwa kalau orang Mandar itu ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ya kok banyak sekali anunya, baca-bacanya, atau banyak sekali praktek-praktek mistik tanda kutip yang mereka lakukan, yang membuat ini juga bukan semacam membuat, tapi di beberapa informasi, khususnya salah satu pengajar di Tain Parepare, ya, maksud saya Yayan Parepare, kalau ada lomba-lomba seperti baca kitab kuning atau apa, eh, itu utusan dari Mandar itu ya selalu juara karena ada yang khas yang mereka miliki. Jadi ini semacam tesis saja, karena ini riset yang saya lakukan, bukan tergolong singkat, tapi ini semacam kompilasi dari beberapa kajian yang saya lakukan, khususnya tentang riset saya yang mulai 3 tahun lalu cuma terhambat karena corona, yaitu tradisi orang Mandar naik haji. Belakangan tentang tesis kemunculan Syed Patudu. Nah, waktu saya diminta memaparkan hal ini, saya menemukan semacam itu tadi, ini 4 faktor yang sepertinya mempengaruhi kekhasan berislam di tanah Mandar yang membedakan dengan tempat lain. Nah, sebagai awal ini saya sengaja
paparkan ini untuk sebagai gambaran untuk orang luar, termasuk orang Mandar sendiri yang masih belum mengetahui. Ya, salah satu antropolog dari Australia yang ada di buku eh, tentang perahu buton, ini David Hughes, tapi yang menulis ini bukan David Hughes, tapi kutipannya dikutip di dalam itu, bahwa ada 6 suku di Nusantara yang berorientasi maritim. Di Nusantara sendiri kan ada banyak suku, ada bisa sampai ratusan, tapi yang kental eh, kebudayaan maritimnya, kebudayaan baharinya itu ya cuma ada 6. Ada Bugis, Makassar, Bajau, Buton, Madura, dan Mandar. Nah, ini hampir semuanya ini berada di Indonesia bagian tengah. Nah, Mandar sendiri ya ada di sini yang sekarang masuk wilayah Sulawesi Barat. Oh, ini saya mau juga jelaskan di awal bahwa kita harus membedakan antara Mandar, istilah Mandar sebagai geopolitik dan sebagai suku. Mandar itu berasal dari nama sungai, ada di Sungai Tinambung yang hulunya ada di Kabupaten Majene di Ulu Manda, muaranya ada di Kecamatan Tinambung yang masuk Kabupaten Polman. Itu Sungai Mandar namanya. Oleh Belanda, kawasan yang sekarang berada atau sama dengan wilayah Sulawesi Barat itu diberi nama Afdeling Mandar. Jadi kira-kira dari Paku sampai Suremana itu dulu disebut Afdeling Mandar. Belakangan menjadi Kabupaten Mandar, dan setelah pemecahan atau pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan itu dibagi ke beberapa kabupaten. Awalnya itu cuma 3 kabupaten: Polmas, Pulau Lima Masa, Majene, dan Kabupaten Mamuju. Belakangan muncul atau dipecah, ada Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju Utara, dalam hal ini Pasangkayu. Nah, yang wilayah-wilayah tadi itu yang sama persis wilayah Sulawesi Barat itu adalah Mandar secara geopolitik. Itu berbeda dengan Mandar secara etnis, suku bangsa. Dalam hal ini yang penanda paling utama meskipun bukan satu-satunya adalah penggunaan bahasa Mandar. Itu dari Campalagian. Ini di luar dari pendatang yang belakangan datang dari Bone sampai ke Sendana. Jadi itu menggunakan bahasa Mandar. Meskipun ada di antara Sendana sampai Campalagian sendiri atau Tomario ada beberapa dialek, tapi menurut tabel bahasa itu ada banyak kesamaan. Paling kalau saya tidak salah ingat ada 8-90%. Beda dengan tempat-tempat lain yang ada di Sulawesi Barat. Misalnya di Mamuju, di Kalumpang, di Kaili, dan juga di Pitulan Lunasalu, dalam hal ini Kabupaten Mamasa. Dan bahasa Mandar ya menjadi bahasa pengantar di kawasan ini. Jadi suku-suku lain yang ada di Sulawesi Barat, yang suku-suku yang secara tradisional memang ada. Dalam hal ini saya membedakan dengan suku-suku pendatang, misalnya yang transmigran atau yang diaspora dari tempat lain yang baru datang belakangan. Itu menggunakan bahasa Mandar. Jadi misalnya orang-orang Pitulun Nasalu, orang-orang di Mamuju ke bawah itu banyak mengetahui bahasa Mandar selain menguasai bahasa ibunya sendiri. Tapi beda dengan yang misalnya dari Mandar secara suku. Jarang yang bisa menggunakan bahasa-bahasa suku lain yang ada di Sulawesi Barat. Ini sebagai pengantar saja. Terus ini semacam gambaran lokasi 14 kerajaan yang ada di Sulawesi Barat yang dulu bersepakat di Luyo. Ini Luyo, sekarang masuk wilayah Kecamatan Luyo, Kabupaten Pulau Limandar, untuk membentuk semacam konfederasi. Jadi, yang warna kuning ini disebut Pitu Lunasalu, 7 kerajaan di perbukitan, sama Pitu Babana Binanga, 7 kerajaan di pesisir. Binanga itu berarti sungai, penyebutan sungai untuk di kawasan di sini. Terus Salu itu yang juga berarti sungai, banyak digunakan di perbukitan. Oh ya, saya kembali tadi, jadi yang dimaksud suku Mandar itu yang betul-betul menggunakan bahasa Mandar, mulai dari
Ini Campala, ini apa ya, Pambusuan Campala. Ya mulai dari sini, ini Sungai Mapili, terus ini sampai ke Sendana. Nah Binuang itu ya banyak menggunakan bahasa Patai, terus ini berbeda juga. Sini transisi banyak juga mirip-mirip bahasa Mandarnya. Apalagi kalau di sini kawasan Kaili jelas banyak berbeda sama di Kalumpang. Nah, yang ini persekutuan Konfederasi 14 Kerajaan, Balanipa, Sendana, seterusnya, dan ini di Pitulun Nasalu. Nah, kesepakatan di Luyo itu ada yang menggunakan istilah Alawungan Batu di Luyo, secara harfiah berarti menanam batu di Luyo. Ada juga menyebut Sipamanda di Luyo atau persatuan di Luyo. Nah, ini peta Kabupaten Mandar. Ini kalau tidak salah peta ini terbit tahun 1955 sebelum pembentukan kabupaten-kabupaten atau penghapusan kerajaan di seluruh Indonesia. Nah, ini Kabupaten Mandar, ibu kota Majene, jumlah penduduk 320.000, perwakilan DPR itu 20 orang. Jadi ini wilayah Sulawesi Barat yang dulu disebut Kabupaten Mandar. Nah, ini yang saya maksud wilayah geopolitik. Jadi secara geografis ini adalah kesepakatan politik. Misalnya pertama ya Alawungan Batu di Luyo tadi itu jelas kesepakatan politik. Ini mereka bersepakat di Luyo. Terus geopolitik juga bisa kita maksud bahwa Belanda memberi nama kawasan ini dengan istilah Mandar. Jadi ini yang harus kita perjelas karena kadang banyak yang salah paham ketika menggunakan definisi Mandar. Itu ada yang menggunakan definisi secara geopolitik, terus ada yang menggunakan definisi suku, dan ketika mereka semacam berdebat itu tidak akan ketemu karena masing-masing ternyata definisinya berbeda. Ada yang bermaksud menggunakan definisi geopolitik, ada yang bermaksud menggunakan definisi suku. Jadi itu harus diperjelas. Semuanya benar, cuma ketika membincang itu harus memahami definisi apa yang kita maksud sepakati supaya tidak ada kesalahpahaman. Nah, ini saya sudah masuk kaitannya dengan Islamisasi. Ini di beberapa sumber referensi, khususnya ada makalah proceeding Seminar Kebudayaan Mandar pertama di Majene tahun 84, terus Lontara Patu Dioloang. Jadi Islam masuk di Mandar itu ini perkiranya ini 1608 sampai 1611. Ini tidak hampir bersamaan dengan beberapa tempat di misalnya Kerajaan Gua Talo, Bacu Kiki, Supa, ini di Pinrang, Sawito, Sidrap, Sopeng, dan Bone. Dan salah satu pendapat agama Islam itu dibawa oleh ini Abdurrahim Kamaluddin yang waktu itu Kerajaan Balanipa dijabat oleh ini Kakana Ipatang, Detak Tomoane. Jadi Raja keempat Balanipa lah yang menerima Islam, menganut Islam untuk kemudian menjadikan Islam sebagai agama resmi Kerajaan Balanipa. Dengan ini berarti bahwa misalnya itu Dilaling sama Tome Payung itu ya tidak beragama Islam, dalam arti kemungkinan masih menganut animisme atau dinamisme. Dan ini situs masjid pertama yang dibuat di Mandar itu di Lambanang. Nanti saya perlihatkan lokasinya. Dan ada juga yang dulu itu di tengah-tengah yang di Lambanang dibuat tempat yang namanya muking untuk semacam tempat mendidik kader penyiar agama di Kerajaan Balanipa. Nah belakangan ketika wafat Syekh Abdurrahim Kamaluddin ini dimakamkan di Pulau Tangga di Kecamatan Binuang, Pulau Tonyaman di dekat Polewali. Nah ini adalah foto jamaah haji dari Mandar yang mengurus dokumen di Konsulat Hindia Belanda di Jeddah 1884. Nah yang menarik ini selain memang bahwa di figur yang ada di foto ini adalah orang Mandar, yang memotret atau yang mendokumentasikan itu adalah ini Christian Snook
huruf Gronje. Maaf kalau penyebutannya salah. Ini orientalis yang sangat terkenal, lama melakukan riset partisipatif di beberapa tempat di Indonesia, khususnya di Aceh. Ada bukunya yang cukup tebal tentang Aceh, dan ada yang pendapat mengatakan bahwa SNOK ini melakukan misi khusus untuk mempelajari Islam di Mandar, yang kemudian hasil penelitiannya itu digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai tempat-tempat ini, khususnya Aceh. Dan SNOK itu ya masuk Islam, melakukan perjalanan haji, melakukan ibadah haji di Mekah, dan ini dokumentasinya. Jadi di sumber saya mendapatkan dokumentasinya, ada banyak foto, bukan cuma orang Mandar yang difoto, suku-suku lain juga. Itu kerja sampingan, bukan kerja sampingan ya, riset etnografi SNOK ini ya, selain melakukan kegiatan partisipatif melakukan ibadah haji, juga mendokumentasi orang-orang Nusantara dan mewawancarai mereka tentang praktek keislaman di asalnya. Itu ada beberapa buku, yang seri buku yang ditulis SNOK Horonje, yang salah satunya itu ada saya miliki di sini di belakang monitor ini. Nah, ini artefak-artefak yang berkaitan masuknya Islam di tanah Mandar. Ini Al-Quran tertua yang diketahui saat ini ada disimpan di Salabose di Majene. Ini dulu sebelum dihancurkan, ini situs masjid tertua di Lambanang. Ini sewaktu saya dokumentasikan sudah tidak digunakan untuk beribadah, tapi belakang waktu beberapa tahun lalu katanya mau dibangun ulang, jadi ini dirobohkan. Tapi sampai sekarang itu ya cuma tembok di situ yang sama pondasinya yang baru, belum, tidak, pembangunannya tidak dilanjutkan. Dan ini makam Abdurrahim Kamaluddin di Pulau Tangga atau Pulau Terselamat di Pulau Tonyaman. Nah, ini tentang kebaharian Mandar. Ini saya mulai masuk di sini untuk memperlihatkan hubungannya tentang antara Islam di Mandar dengan salah satu faktor yang penyebabnya. Di ensiklopedi India Belanda ini yang terbit 1918, entry Mandar itu, di salah satu kalimat di entry Mandar ini menyebutkan bahwa orang Mandar secara tradisional adalah pelaut terbaik di Sulawesi. Mereka mempertahankan penggunaan perahu dalam kehidupannya. Ini bahasa aslinya, bahasa Belanda. Lalu ini adalah aktivitas pembuatan perahu Padewakang di Pangaliali Majene. Ini dokumen Museum Tropen Belanda. Lalu ini tulisannya Horst Liebner di buku yang, atau semacam makalah yang ditulisnya tentang penelitian kebaharian Mandar. Tentang kebaharian Mandar tertulis ini, di daerah Mandar terdapat salah satu tanda yang dari riset-riset tentang sejarah Nusantara diketahui sebagai bukti akan sejarah kemaritiman yang panjang. Penenun sarung sutra, salah satu komoditi utama perdagangan tradisional di wilayah Asia pada abad perdagangan. Sarung sutra Mandar lah yang dibawa oleh perahu-perahu Mandar pada abad-abad yang lampau sampai ke Malaya. Telah menjadi terkenal sebagai sarung Bugis. Dan hubungan perdagangan yang dibuka para saudagar Mandar untuk jual beli benang sutra dan hasil penenunan menjadi jaringan yang sejak beberapa abad meliputi seluruh Nusantara. Lalu fotonya ini, visualnya perahu Lambo dan Olam Mesa di Majene 1938. Dalam ini Fartugen Van Mandar oleh Notebom. Nah, di ini penekanan di sini tentang sarung sutra yang diperdagangkan oleh orang Mandar dalam cukup waktu lama. Ini poin ini harus tekankan di sini, karena di slide berikutnya ini semacam menjadi salah satu faktor itu menjadi yang mendorong kenapa Islam dengan mudah berkembang di tanah Mandar. Nah, ini kebaharian Mandar. Saya lanjutkan lagi. Salah satu di antara suku-suku Sulawesi Selatan yang mencari kehidupan di laut adalah suku Mandar, dan seterusnya. Ini perahu Pakur di buku yang sama. Oh ya, ini juga saya sampaikan
oleh karena tanah daerah Mandar tidak subur, maka orang Mandar sejak dahulu berorientasi ke laut. Jadi faktor-faktor seperti Madura, terus di Buton juga sama Mandar ini memiliki kesamaan, tidak tak hanya tidak subur untuk melakukan pertanian seperti sawah dan lain-lain. Sawah pun di Mandar itu mulai masif di padi menggunakan yang pengairan skala banyak itu. Nanti kolonisasi pada tahun 1930-an yang ketika orang Jawa didatangkan dan ditempatkan di tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Wonomulyo. Ini jenis-jenis perahu yang pernah digunakan oleh orang Mandar. Ini jenis perahu Padewakang. Ini foto waktu ekspedisi pelayaran dari Makassar ke Australia 2 tahun lalu. Ini perahu Pakur. Lalu ini Lete, Bakgo, dan Palari. Ini Nade, perahu Pinisi, dan perahu Sande. Yang tertinggal sekarang itu ya cuma tinggal ini perahu Sande. Yang lain-lain itu sudah bisa dikatakan sudah punah. Dan ini juga saya ingin tambahkan bahwa masyarakat Mandar sejak dulu juga menggunakan perahu pinisi dalam kegiatan berdagangnya. Jadi bukan cuma pelaut-pelaut yang ada di Sulawesi Selatan, dalam hal ini suku Bugis dan Makassar. Mandar juga menggunakan, dan itu banyak tercatat di beberapa dokumen. Nah, karena orang Mandar ini banyak melakukan perdagangan maritim ke berbagai wilayah di Indonesia, oleh orang Mandar, masyarakat Mandar di sini memberi gelar kepada para pelaut maupun para pedagang. Jadi kalau berlayar ke Sulu, Filipina Selatan disebut Pas Sulu, berlayar ke Ambon, Paabung, ke Padang, Papadang, Pas Salak kalau ke Selat Malaka atau ke Tumasik, Singapura, Panjawa kalau ke Jawa, dan Pasalaparang kalau ke daerah NTB, NTT. Nah, dari sekian tempat yang ada di Sulawesi Barat ini, yang Pitu Ulun Nasalu, Pitu Ulun Bawana Binanga, ini saya akan fokus di sini, di 2 tempat kaitannya dengan apa yang saya paparkan tentang Islam di Mandar. Karena 2 tempat inilah yang sejauh yang saya tahu, nanti teman-teman kalau ada yang tidak sependapat atau mungkin ada yang kurang, yang saya anggap bahwa Islam pusat perkembangan atau mengkader semacam apa ya, juru dakwah terus penyiar Islam di tanah Mandar ini cuma 2 tempat yang betul-betul memiliki akar tradisi yang panjang ke belakang, Pambusuan dan Campalagian. Ini keduanya ini masuk wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Ini saya zoom lebih dekat. Nah, ini ya selain Pambusuan juga ada Tinambung, Karama, dan Campalagian. Jadi ini saya juga masukkan di sini karena bisa dikatakan dulu sebelum dipecah beberapa kecamatan, Pambusuang itu masuk wilayah Kecamatan Tinambung. Nah, belakangan jadi Pambusuang ini masuk wilayah Kecamatan Balanipa. Kalau Campalagian masih kecamatan tersendiri. Lalu ini Binuang. Nah, di Pulau Tangga ini ada makam Abdurrahim Kamaludin yang ketika datang pertama kali di Mandar, ini mendarat di Galeto di Karama, menyiarkan Islam di sini. Mungkin juga beliau yang mendirikan masjid di Lambanang, lalu berpindah dakwah ke Binuan dan wafat di Pulau Tangga di sini. Nah, ini fotonya, foto dari udara. Ini Sungai Mandar, lokasi pemotretannya di daerah Lekopakdis. Jadi ini pandangan ke arah selatan. Ini kota Tinambung, terus di sebelah sananya Pambusuang, sebelah sana lagi ada Campalagian, lalu di sini pesisir Karama, dan ini di muara sungai Mandar ini bermuara di Teluk Mandar. Nah, di sisi yang tadi bisa dari perspektif Tinambung, sekarang kita ada di Pambusuang. Ini foto udara juga.
Di sini saya memperlihatkan lokasi situs Napo, Kerajaan Balanipa ada di perbukitan Palis, tempat salah satu bangsawan juga Maradia Palis yang menerima Islam pertama di Mandar. Ini Lambanang, di perbukitan. Terus ini Pambusuang, Galeto, tempat mendaratnya penyiar Islam yang Abdurrahman Kamaluddin. Ini Karama. Ini Pambusuan. Nah, ini sekarang Campalagian, dari sudut perspektif Campalagian yang berada di sebelah timur dari Pambusuang. Ini Pambusuang sebelah sananya. Nah, ini Campalagian, kota Campalagian juga itu ramai. Nah, di Campalagian ini ada dua pesantren yang yang tradisinya itu sudah jauh ke belakang. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ada pesantren Salafiyah, lalu pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Ini kayaknya saya kurang tahu persis ya, tapi kayaknya lebih dulu yang Salafiyah, yang kitab kuning di sini, dan yang kemudian ini. Nah, ini yang ulama-ulama yang beberapa ulama-ulama yang ada di Mandar sampai sekarang. Ini saya acak ini bukan periodisasi, tapi beberapa referensi yang saya lihat khususnya di buku yang ditulis oleh Kak Aco Musadat tentang Anang Guru. Ada Muhammad Tahir Imam Lapeo, ini dari Pambusuang, ada Pungan Campalagian, Jalur Denggal, Tinambung. Jadi ini tidak jauh-jauh dari tiga tempat ini, Campalagian, Pambusuang, Tinambung. Anang Guru Semaya, Hayat Jafar, sampai yang ini yang belakangan yang belakangan ada ini. Ini ulama-ulama yang sangat terkenal di Mandar, Imam Lapeo. Ini Kiai Haji Madapungan. Ini Anang Guru Saleh, Muhsin Tahir, anak Imam Lapeo, dan Jalul Denggan ini. Nah, ini foto Anang Guru Saleh bersama murid-muridnya. Ini Puang Gio, orang Cina yang masuk Islam, yang menjadi salah satu orang terdekat Anang Guru Saleh. Ini saya lupa namanya ya, tapi beliau ini bersaudara dengan Kiai Haji Sabuddin, Profesor Sabuddin. Ini Profesor Sabuddin. Ini saya ada beberapa catatan yang berdasarkan wawancara, ada, cuma saya lupa ada di catatan saya tentang orang-orang, beberapa tokoh-tokoh yang ada di sini. Ini foto Kali Balanipa di Masjid Raya Al-Hurriyah Tinambung sebelum gempa bumi. Ini sepertinya habis Lebaran. Ini ulama-ulama yang ada di Campalagian. Ini saya dapat fotonya di tulisan atau blog, bukan blog ya, semacam tulisan Pak Dr. Waji Sayadi di salah satu situs NU. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini salah satu contoh generasi bukan kedua ya, pokoknya generasi di bawah yang foto-foto ulama sebelumnya. Seperti ini Ilham Saleh, ini adalah anak biologis dari Anang Guru Saleh. Terus salah satu murid Anang Guru Saleh ini Kiai Haji Sabuddin, dan anak biologis dari Imam Lapeo ini Muhsin Tahir. Ini saya mau mengambil contoh yang Profesor Sabuddin ini. Paling tidak 3 anaknya itu ya melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Sabuddin. Dalam ini konsen terhadap dunia pendidikan. Kiai Haji Sabuddin mendirikan UNASMAN, Universitas Asyariah Mandar. Ketika beliau wafat, jabatannya digantikan oleh salah satu anaknya, Sibli Sabuddin. Dan ketika Sibli Sabuddin jadi anggota DPD, digantikan oleh saudaranya, Bu Huduria Sabuddin. Ini masih menjabat rektor sekarang, rektor UNASMAN. Dan adiknya itu Wasila Sabuddin, sekarang jadi ketua Stain Majene. Jadi ini adalah anak biologis dari Kiai Haji Sabuddin.
Tapi yang melanjutkan peran apa ya pengajaran tarekat Qadiriyah itu hanya ini Sibli Sabudin. Setahu saya kalau dua ini saya tidak tahu. Tapi yang konsen memberi kajian-kajian tarekat ini Sibli Sabudin, selain kalau dari anak biologi sendiri oleh anak guru Saleh yaitu Kiai Haji Ilham Saleh. Nah ini sekarang saya masuk yang khas di Tanah Mandar ini. Seperti saya sampaikan tadi, sejauh yang saya tahu yang secara tradisional ada kajian kitab kuningnya, itu cuma di Pambusuang dan di Campalagian. Kalau di tempat lain di Sulawesi Barat, itu kayaknya tidak ada kecuali yang pesantren yang belakangan muncul. Misalnya di Lampoko, di Baruga, dan misalnya juga di daerah Binuang. Tapi yang sejak puluhan tahun lalu sudah ada itu di Pambusuang dan terus berlanjut hingga kini. Misalnya contohnya Pambusuang itu ya diinisiasi oleh Haji Muhammad Nuh Anang Guru Kayam Poyetua pada tahun 1858, lalu dilembagakan tahun 40-an dan menjadi Yayasan Pesantren Nuhia yang sekarang yang ada pesantrennya, oleh inisiasinya oleh Muhtar Husain pada tahun 1968 atas dukungan Profesor Umar Shihab, ini kakak Quraisy Shihab yang istrinya orang Pambusuang. Umar Shihab 1981 didirikan gedung di atas tanah wakaf keluarga Haji Lopa atau Bapak Baharudin Lopa. Dan kasus ini dan sedangkan di Campalagian pionirnya adalah Kiai Haji Abdul Karim Pontianak, bergelar Syekh Beloka karena lahir di Beloka Sidrap. Nah, ketika menyebarkan Islam di Mandar atau ketika beliau menjadi kadi, membawa serta ponakannya yang belakangan dikenal dengan nama Haji Madapungang. Jadi kadi di ke-12 Masjid Raya Campalagian 1948 sampai 54. Belakangan dilanjutkan. Dan salah satu murid Muhammad Sain itu Kiai Haji Abdul Latif Bushra yang mendirikan pesantren Salafiyah di Parape 1997. Ini Kiai Haji Muhtar Husain, dan ini adalah Syekh Jafar Taha, keturunan saya, salah satu keturunan saya di Pambusuang, yang juga lama melakukan dakwah di Campalagian. Istrinya sendiri berasal dari Campalagian, almarhum, keduanya almarhum, termasuk Muhtar Husain. Nah ini kajian kitab kuning yang dilakukan oleh Anang Guru Saleh. Dan yang dewasa ini berlangsung kajian kitab kuning yang diasuh atau dibina oleh Anang Guru Syahid. Ini kajian kitab kuning Ki Haji Mahmud Ismail di Campalagian. Ini dokumentasi yang saya dapat di tulisan Wajidi Sayadi. Nah, apa yang khas di Mandar dan kenapa Pambusuan dan Campalagian? Nah, ini sudah masuk bagian inti paparan yang saya sampaikan. Pertama itu adalah di tempat ini memiliki jaringan maritim. Jadi karena memiliki jaringan maritim itu pertukaran pemikiran, penyerapan ideologi dari tempat lain, khususnya dari Jawa, dari Sumatera, termasuk Timur Tengah dan lain-lain itu terjadi di dua tempat ini. Jadi misalnya ada pedagang dari misalnya di Pambusuang ingin menyekolahkan anaknya baik di Sumatera maupun di Timur Tengah itu dengan relatif lebih gampang dibanding kalau tidak di sini tidak banyak pedagang, karena banyak pedagang ini yang memiliki kerabatnya, misalnya ada kerabatnya yang muda ingin pergi belajar, ya tinggal ikut itu kerabatnya yang berdagang. Nah, salah satu contohnya itu nanti saya perlihatkan itu adalah jelaskan lebih lanjut adalah Imam Lapeo dan Anang Guru Saleh. Dan ini memudahkan informasi dari luar karena ya ketika pedagang-pedagang atau pelaut datang dari misalnya dari Padang itu kadang membawa surat kabar, majalah, dan bisa jadi ada penumpang yang dari Sumatera yang memberi wawasan baru misalnya tentang Islam, tentang politik di Tanah Mandar. Contoh lain ya misalnya
dua 2 tahun 3 tahun setelah pendirian Syarikat Islam dan Muhammadiyah di tanah Jawa itu sudah cabangnya itu sudah ada di Mandar. Dan sekedar informasi juga, tahun 30-an itu ya Hamka, Buya Hamka itu sudah 2 kali ke Mandar untuk meresmikan eh, kalau bukan setingkat SD atau SMP di Tanah Mandar di daerah Majene. Jadi memang sudah diperhitungkan sejak dulu. Nah, di foto ini saya perlihatkan Pulau Salemo. Ini eh, pulau yang sangat penting dalam membincang sejarah Islam di Sulawesi Selatan, termasuk di Mandar, karena beberapa ulama besar silam di Mandar itu menuntut ilmu di sini. Salah satunya adalah Imam Lapeo. Jadi jaringan maritim yang paling dekat di luar Mandar itu Pulau Salem, itu masuk wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan yang paling sering sangat terkenal juga yang banyak didatangi pedagang-pedagang Mandar itu adalah Padang. Nah, ini saya lupa mencantumkan tahunnya, ini kalau tidak salah ini tahun 20-an sudah ada Syarikat Pedagang Mandar di Padang. Ini dokumentasi yang saya dapat di salah satu rumah di Karama, desa Karama. Nah, ini Imam Lapeo. Beliau lahir 1839. Awalnya bernama Junaim Lamli. Beliau lahir di sini di Pambusuang. Oleh gurunya diganti Muhammad Tahir. Pernah menuntut ilmu di Pinrang, Parepare, dan Pulau Salemo ini, Jawa Timur, Banten, Padang, Sumatera Barat, dan ke Mekah pada usia 22-23 tahun. Dan pernah juga di Turki. Kembali dari Timur Tengah mendirikan banyak masjid dan penganjur tarekat Halawatiyah. Jadi ini waktu Imam Lapio muda ini melakukan perjalanan itu ikut pedagang-pedagang yang berangkat dari Mandar atau pelaut-pelaut yang bisa dipastikan itu ya masih ada hubungan kekerabatan. Jadi orang tua akan rela melepas anaknya masih muda untuk pergi karena yang diikuti adalah keluarganya. Ini adalah salah satu keuntungan karena kita di sini atau dulu ini memiliki jaringan maritim yang ada di tempat itu. Nah, ini salah satu paling tidak ini 3 warisan Imam Lapeo. Saya akan penekanannya ini semacam insert saja tentang sepak tuduk. Kalau fisik Menara Lapeo dan beberapa syair yang biasa dinyanyikan oleh Camana itu, beberapa itu adalah ajaran dari Imam Lapeo. Saya pernah wawancarai Ibu Camana ini almarhum bahwa apa yang beliau nyanyikan itu berasal dari dia dapatkan dari ayahnya, dan ayahnya mengatakan itu adalah ajaran dari Imam Lapeo, maksudnya beberapa syair. Kalau yang tentang sepak turu ini saya sudah jelaskan di slide sebelumnya bahwa singkatnya saya sampaikan di sini bahwa menurut saya berdasarkan beberapa bukti referensi dan argumentasi yang saya sampaikan bahwa yang pertama kali menginisiasi tradisi sepak tuduk di Mandar adalah Imam Lapeo. Ada di rekaman atau di YouTube saya sebelum ini, teman-teman bisa lihat. Saya skip saja kalau yang bagian ini karena sama. Ini saya menduga ini saya sampaikan sekilas bahwa kemungkinan besar Imam Lapeo ketika di Tanah Suci, Mekah dan Madinah, beliau menyaksikan tradisi ini, tradisi Sarara, yang ketika ini dituliskan oleh Hamka waktu beliau melakukan perjalanan ke Madinah, naik haji kesekian, beliau mendeskripsikan, dan ketika saya pecah-pecah deskripsinya itu hampir nyaris sama dengan tradisi sepak tuduk di Mandar. Jadi saya menduga ketika mau melakukan di sana dia menyaksikan, dan ketika pulang kampung mengaplikasikan di tanah kelahirannya. Kira-kira itu yang inti yang
saya sampaikan di tesis saya tentang kemunculan sepak tuduk. Ini buku tentang Imam Lapeo. Maka Imam Lapeo yang dikunjungi oleh M. Hainun Najib dan Kiai Kanjeng. Lalu berikutnya itu adalah Anang Guru Saleh. Ini lahir di Pamburusuan 1913, umur 15 tahun ke Padang, lalu ke Mekah untuk ibadah haji, menuntut ilmu. Kembali ke Mandar tahun usia 30-an. Jadi beliau ini dulu ikut pedagang, kerabatnya yang berdagang sutra, ke Padang, ke Singapura, dan kemudian pergi haji. Dan kenapa saya sampaikan di awal bahwa sutra ini penting, komoditas sutra ini penting karena dia menjadi semacam media ya, atau komoditas yang didagangkan oleh pedagang Mandar yang oleh beberapa anak muda Mandar yang menuntut ilmu di tempat lain, misalnya di Salemo, di Padang, dan di Timur Tengah, itu menjadikan sutra sebagai ongkos biaya hidupnya. Karena ya misalnya di Padang sering orang Mandar ke sana, jadi orang tua anak muda ini mengirimkan sarung sutra, kain sutra ke Padang, terus anaknya menjual, keuntungannya itu ya ada yang dikirim kembali lewat pedagang atau pelot-pelot Mandar yang ke sana kembali ke Mandar, sisanya itu dia pakai untuk biaya hidup. Jadi ya, itu yang saya maksud, perdagangan sutra itu menjadi penting karena bisa dikatakan komoditas signifikan atau yang betul-betul mendatangkan keuntungan di Mandar di masa silam itu sutra, terus belakangan juga kelapa dan hasil bumi, tapi yang bisa diproduksi di pesisir itu adalah kain sutra. Jadi pedagang-pedagang atau pelaut mendatangkan benang sutra dari tempat lain, misalnya dari Padang, dari Jawa, lalu dibawa ke Mandar, ditenun oleh wanita-wanita Mandar. Ketika pelaut-pelaut akan pergi ke berlayar ke Padang, termasuk juga ke Maluku, mereka membawa hasil tenunan Mandar. Jadi itu yang signifikan dari komoditas ini. Ini catatan Anang Guru Saleh. Lalu ya Kalibaran Nipah itu hampir sama kasusnya dengan Anang Guru Saleh. Ini lahir hampir seusia, kalau tidak salah tadi Anang Guru Saleh ini lahir 1913, jadi 5 tahun lebih tua daripada Kalibaran Nipah. Belajar mengaji di Pambusuang, ke Mekah 1934, ikut pedagang sutra dari Pambusuang yang biasa berdagang Padang dan Singapura. Di Mekah berguru pada Syekh Hasan Yamani. 7 tahun di Mekah, kembali ke Mandar 1941 saat Perang Dunia Kedua, dan menikah dengan Wardah, anak Ki Haji Daeng, Kalibaran Nipah 1940. Setelah mertuanya wafat, peran kali beliau jabat. Dan beberapa anaknya ini pernah kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Jadi ya ini kembali saya tekankan di sini bahwa ternyata ini ya sangat berperan penting di perdagangan sutra, kaitannya dengan pendidikan para putra-putra Mandar di luar yang belakangan menjadi ulama besar di tanah ini. Murid atau keluarga ulama kadang menjadi patron bagi ulama, khususnya murid atau keluarga yang pedagang kaya. Mereka membiayai ongkos hidup si calon ulama selama menuntut ilmu daerah lain. Mereka pun membantu syiar Islam, misalnya pengadaan kayu berkualitas baik untuk pembuatan, misalnya menara Lapeo dan masjid. Jadi yang saya maksud di sini adalah beberapa keluarga di Mandar itu yang kaya atau memiliki usaha, itu relatif lebih mudah membiayai anaknya atau kerabatnya yang ingin menuntut ilmu di luar. Karena itu kan kalau menuntut ilmu di tempat lain itu kan berarti dengan harus ada biaya, apalagi kalau di Timur Tengah. Jadi mereka membantu pemuda-pemuda Mandar ini yang menuntut ilmu agama di tempat lain, jadi semacam patronnya. Lalu ketika ulama-ulama kembali ke Mandar, ketika membutuhkan kayu kualitas bagus yang umumnya datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ya itu peran pelaut ada lagi di situ. Ya mungkin tidak diambilkan secara gratis, tapi ya mungkin harganya lebih murah, atau
bisa apa ya, memberi informasi bahwa kalau mau mendapatkan kayu yang bagus ya bisa dari tempat ini. Jadi itu bisa dicek material yang digunakan pembangunan Menara Lapeo. Meskipun saya tidak pernah melihat langsung di bagian dalamnya itu, tapi saya menduga itu kayu yang digunakan itu adalah kayu besi yang hanya tumbuh di Kalimantan alias tidak ada di Sulawesi, paling tidak di Mandar ini. Nah, faktor kedua ini adalah penggunaan Megis di komunitas maritim di pelaut. Ini penting saya sampaikan juga bahwa ya ini bisa terlihat jelas Megis yang saya maksud itu adalah semacam penggunaan doa-doa, mantra-mantra dan jimat dan praktek-praktek ritus untuk beberapa misalnya berhadapan dengan bahaya di laut. Nah, ini ternyata saya lupa nulis sumbernya nih, kalau tidak salah ini di apa ya, kalau tidak salah ada 8 strategi adaptif yang digunakan oleh para pelaut. Ini bisa dikatakan hampir ada di seluruh komunitas maritim di seluruh dunia. Ini kekhasannya ya. Jadi strategi yang digunakan para nelayan atau pelaut supaya mereka bisa menghadapi, atau strategi adaptif yang mereka gunakan menghadapi lingkungan laut yang tidak pasti. Ini kerjasama dan pengerahan tenaga kerja, sifat egalitarian bagi hasil, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tekankan ini adalah penggunaan agama Megis dan ritual. Jadi ternyata salah satu strategi yang mereka gunakan adalah penggunaan ini. Apa alasannya? Karena laut itu tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya. Jadi pelaut itu atau nelayan membutuhkan semacam upaya atau tindakan yang dari hal itu mereka bisa seolah-olah menaklukkan laut, karena secara sampai sekarang itu laut itu tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya. Jadi supaya seolah-olah kita sudah berkompromi dengan laut, maka digunakanlah Megis. Makanya itu kita bukan sesuatu yang aneh kalau baik mulai dari nelayan tradisional sampai pembuatan kapal modern itu menggunakan, pasti ada unsur-unsur Megisnya di situ. Cuma yang berbeda kuantitasnya, ada yang sangat terlihat jelas, ada yang cuma beberapa simbol. Cuma yang ini saya sampaikan pasti ada di situ. Ini sepertinya kalau di Mandar pemasangan penyambungan posi, terus ini tolak bala oleh istri pelaut, istri nelayan ketika suaminya melaut. Ini pelaut nelayan membutuhkan dukungan spiritual dari pandrita atau ulama, baik berupa doa, cara ritus hingga jimat agar bisa menaklukkan laut. Usai mendapat hal itu, pelaut nelayan atau keluarganya akan memberikan sumbangan baik uang maupun benda lain. Ini tidak harusnya, tapi ya paling tidak ada yang ditinggalkan, misalnya pisang. Dan ketika selamat dari pelayaran, mereka kembali ke rumah pandita dan memberikan sesuatu jika dia bernasar. Ini saya maksud bernasar karena sering saya mendengar cerita kalau misalnya ada pelaut menghadapi musibah di laut, itu salah satu dia bernasar, kalau saya selamat ini kembali ke kampung halaman, atau misalnya saya banyak mendapat rezeki, saya akan berziarah ke makam Imam Lapeo atau ke rumah ulama ini. Jadi ada semacam hal-hal seperti itu yang terjadi. Dan juga yang banyak terjadi adalah ternyata itu ya menurut saya perbincangan atau apa yang di pengalaman yang dialami oleh pelaut itu diceritakan ke orang lain, baik ke sesama pelaut maupun orang yang di darat, tentang ketika dia mempraktekkan apa yang diajarkan oleh ulama A, itu ternyata ampuh, dan itu menjadi semacam bukan semacam semacam tanda kutip promosi tentang kekaramahan si ulama ini. Nah, itu yang berkembang terus. Makanya ya di tulisan misalnya Imam Lapeo itu banyak sekali cerita-cerita karamah yang kalau secara logika tidak misalnya kalau menghadapi angin kencang atau cuaca buruk di laut, ya salah satu yang biasa dipraktekkan itu memanggil Imam Lapeo. Terus
doa-doa yang diajarkan serta jimat-jimat. Ini Anang Guru Saleh ketika meresmikan melakukan kuliah di salah satu perahu muridnya di Sungai Tinambung. Ini milik Haji Manaf. Nah, ini jimat kalau tidak salah ini dimiliki oleh Puak Hawang, salah satu pandrita di Tinambung. Waktu saya masih kecil, saya masih dapat beliau. Ini di salah satu hasil penelitian mengkaji koleksi yang dimiliki oleh Puak Hawang. Kalau tidak salah ini adalah kutika untuk menentukan hari baik, hari buruk. Nah, yang ketiga adalah di Pambusuan dan Campalagi itu banyak keturunan Nabi Muhammad SAW yang orang Mandar itu menyebutnya Saye. Terus kalau perempuan disebut Saripah. Setahu saya kalau di Sulawesi Barat yang banyak itu ya memang dua tempat ini dan mereka saling berkerabat. Di Campalagia misalnya contoh yang menarik adalah ini Sayyid Jafar lama di, kalau tidak salah ini kalau mungkin ada yang bisa merevisi, beliau lahir di Campalagian terus lama berdakwah di Buku juga di Pambusuang, menikah dengan Syarifah di Campalagian dan pernah tinggal di sana, belakangan tinggal di Pambusuang. Beberapa saudaranya juga tinggal di sini dan ketika beliau wafat itu dimakamkan di Campalagian. Ini Syekh Fauzi almarhum, ini teman saya sekolah, Imam Syuhada. Waktu wafat dimakamkan juga di Campalagian dan ini saya Fadlu Al-Mahdali, kakak atau anak pertama dari Syekh Jafar, sekarang Imam Masjid Syuhada di Polewali. Ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW saya. Dan kembali saya sampaikan bahwa kalau di Mandar ya yang banyak keturunan sajenya itu ada di yang secara tradisional sejak dulu sampai sekarang itu adalah Campalagian dan Pambusuang. Dan yang keempat dukungan bangsawan. Dibanding beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, kalau Islam masuk di Mandar ini, di beberapa kerajaan, misalnya di Kerajaan Balanipa, Pambuang, Banggai, dan Sendana, yang di pesisir, sejauh yang saya baca itu tidak ada yang menceritakan bahwa itu ada penolakan atau ada konflik. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, Kerajaan Balanipa ini bersekutu dengan atau bisa dikatakan semacam patronnya itu adalah Kerajaan Gorontalo karena ada hubungan kekerabatan. Jadi ketika Kerajaan Gorontalo menerima Islam, ya cepat lambat itu Balanipa juga akan menerima Islam. Jadi ketika penyiar Islam datang ke Kerajaan Balanipa itu langsung diterima. Lalu ini lukisan Lajukan Nadoro. Ini salah satu Raja Balanipa yang melakukan ibadah haji, tapi saya tidak tahu apakah sudah melakukan atau waktu berangkat karena beliau wafat di Jeddah, makanya diberi gelar Anumerta Tomate di Jeddah. Waktu beliau haji ikut serta juga anaknya Pak Tanendeng, Pak Abdul Malik yang ikut serta juga itu waktu dan masih kecil. Saudara nenek saya lupa namanya, ini tahun 30-an. Jadi bisa dikatakan meskipun Islam sudah lama masuk ini, tapi ini salah satu gambaran bahwa bangsawan itu memberi dukungan ke ulama-ulama, dan ulama-ulama yang menyiarkan Islam atau berdakwah di Mandar ini ya kerabatnya juga, seperti Pokali Balanipa itu neneknya Ki Haji Daeng, bukan neneknya, mertuanya adalah bangsawan. Terus dan mereka hidup dalam arti memiliki hubungan dekat dengan bangsawan, dan bangsawan itu memberi dukungan untuk berdakwah, misalnya di pemberian fasilitas tanah untuk membangun masjid, misalnya seperti Masjid Al-Huria Tinambung.
Ini makam Raja Palis kedua, penerima agama Islam pertama di Kerajaan Belanipa. Ini di daerah Palis, ini di Bukit Kecil, di Desa Palis. Nah, kesimpulannya adalah yaitu tadi jaringan maritim Mandar ini cukup berperan penting membuat seperti sekarang. Kenapa ada yang khas di Mandar Islam Nusantaranya itu ada khas di sini. Paling tidak yang membedakan dengan tempat-tempat lain di Sulawesi Selatan dan atau di tempat lain di Sulawesi Barat. Memang ada banyak pelabuhan atau pedagang-pedagang di Mandar, tapi tiga faktor lain itu belum tentu mereka miliki. Belum tentu di situ ada banyak sajeknya, terus belum tentu di situ juga tinggal bangsawan yang menjabat posisi penting seperti raja. Terus yang faktor lainnya itu ya ini selain saya ya ini dua bisa jadi ada juga, bukan bisa jadi memang ada juga tentang penggunaan magis, tapi dua hal lain ini yang bisa membedakan. Seperti saya tidak tahu ya apakah signifikan sajak di Pambuang yang mungkin apakah jumlahnya relatif sama yang ada di Campalagian atau di Pambusuang. Jadi ini semacam informasi awal, dan tujuan saya menyampaikan ini juga bisa menjadi semacam tesis yang kalau ada teman-teman yang mempunyai pendapat lain atau informasi yang masih kurang di apa yang saya sampaikan itu bisa menambahkan bahwa di tempat lain ini banyak juga sajanya. Jadi itu bisa menjadi bantahan juga bahwa tesis yang saya sampaikan ini, 4 faktor ini ya bisa jadi terbantahkan kalau paling tidak dua hal lain ini yang menurut saya khas, yang membuat khas di Campalagian dan Pambusuan, yaitu sajak dan dukungan bangsawan menjadi terbantahkan kalau memang ada hal yang nyaris sama. Tapi sejauh yang pengamatan saya ya dua hal ini yang menjadi pembeda keberadaan diaspora Sajak keturunan Nabi Muhammad SAW, dan di tempat itu, di pelabuhan itu juga tinggal tanda kutip pejabat teras kerajaan bersangkutan. Misalnya di Tinambung, di Karamakan itu pusat kerajaan Belanipa ketika berpindah dari Napo ke pesisir. Pambusuan juga sendiri ada dia Pambusuan di sini, yang kalau dulu Pambusuan itu adalah wilayah atau bagian dari salah satu Ape Banua Kayang membentuk kerajaan Belanipa, yaitu Banua Mosso. Di wilayah Pambusuan ini adalah bagian dari wilayah Mosso. Saya kira itu yang saya sampaikan di paparan kali ini, dan ini adalah referensi yang saya gunakan: Aceh Musadat, anak guru dalam perubahan sosial, Horst Lipner. Maaf, ini ada salah poin di sini. Ini saya tentang komunitas berorientasi maritim, Mutar Husain di Makala. Lalu ini beberapa tulisan saya tentang profil singkat ulama di Mandar, anak guru Saleh. 2009 Islamisasi di Mandar di buku Mandar 0 km. Tentang Nuhiyah di buku yang sama. Riwayat singkat Pukali Malunda tentang Pukali Belanipa 2021. Sampai ini historiografi haji, seri sejarah Masjid Raya Campalagian di website ini nukhatulistiwa.com, dan tulisan saudara Surya tentang Imam Lapeo. Jadi dari paparan ini saya mengharapkan kalau ada tanggapan dari teman-teman yang ada concern terhadap kajian kebudayaan Mandar kaitannya dengan Islam, khususnya teman-teman mahasiswa yang baik yang kuliah di Senayan Parepare ataupun lebih terkhusus lagi di Yayan Parepare, dan terkhusus lagi termasuk Yayan Alauddin Makassar, lebih khususnya di Stein Majene yang ada di Mandar. Ini semacam informasi awal. Siapa tahu ada yang mau melakukan riset yang lebih serius untuk
apakah menguatkan tesis yang saya sampaikan atau membantah. Itu terserah teman-teman dari hasil kajiannya. Jadi ini semacam tesis awal, dan saya sampaikan juga ini semacam eh, disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu dalam arti bukan riset khusus. Ini paparan ini saya buat ketika saya diminta untuk membuat makalah. Cuma saya relatif lebih mudah membuat tesis ini, menyimpulkan tesis ini karena beberapa, ini bisa dikatakan saya sudah lama melakukan kajian-kajian singkat tentang Islam di Mandar, ini seperti tentang Anang Guru Saleh atau apa. Dan ketika saya akan membuat paparan ini ya, saya membuat semacam menyusun semacam tesis. Nah, yang saya dapat itu tadi yang membuat khas Islam di Mandar ini, yang membedakan dengan tempat lain itu adalah yang tadi, adanya kitab kuning di sini. Karena memang dulu banyak anang guru yang datang. Kenapa bisa banyak anang guru yang datang atau yang menjadi anang guru di sini? Karena di sini ada pedagang yang memudahkan mereka menuntut ilmu di pusat-pusat pendidikan Islam, misalnya di Pulau Salemo, di Padang dan di Timur Tengah. Dan kenapa banyak ulama-ulama dari luar datang ke sini? Karena ya mereka sudah memiliki jaringan dan tinggal di sini, kawin mawin, dan keturunannya juga kawin dengan keturunan ulama lain atau pedagang lain atau syai yang lain atau syarifah yang lain, yang itu terus berlanjut hingga sekarang. Dan terakhir ingin juga saya sampaikan bahwa pola ini paling tidak itu terjadi sampai sebelum tahun 80-an paling tidak. Itu karena setelah tahun 80-an dan hingga ke sini itu ya perdagangan maritim yang dilakukan langsung di tempat-tempat tadi itu sudah jauh sangat berkurang. Dan sekarang itu ya sudah tidak ada lagi. Misalnya kalau orang Pambusa mau pergi berdagang, misalnya sarung sutra di Padang, ya tidak lagi berlayar. Mereka tinggal ke Makassar, naik pesawat atau malah kirim. Dan itu bukan sesuatu yang luar biasa lagi sekarang, karena ya hampir semua tempat bisa melakukan. Jadi pola tadi itu dulu saja terjadinya ketika akses perdagangan atau jaringan dengan kawasan-kawasan lain di tempat lain, yang khususnya tempat pengajaran pendidikan Islam, itu tidak semudah didapatkan oleh misalnya warga yang ada di pedalaman dibanding yang ada di pesisir di Pambuso. Karena di Pambuso ya punya akses langsung lewat pedagang dan para pelayar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang memberi tanggapan, silakan berkomunikasi lewat saya. Bisa lewat WhatsApp 081355432716 atau Instagram saya Ridwan Mandar, atau lewat komen di YouTube ini. Oh ya, ini kenapa saya buat ini juga, karena sebelum saya merekam paparan ini, sewaktu saya selesai memaparkan paparan ini di Yayan Parepare, itu ada banyak yang meminta file paparan ini, file PDF-nya. Jadi saya berikan, nah supaya jauh lebih mudah memahami, karena kalau cuma membaca paparan ini tanpa ada penjelasan itu mungkin agak kurang. Jadi lewat YouTube ini saya menjelaskan apa yang saya sampaikan, apa saya tuliskan di paparan yang saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.